Bikin marah, AS dinilai hancurkan perdamaian dunia. Korut berkata, Amerika Serikat harus membayar mahal. Tak hanya Cina, ternyata Korea Utara juga begitu, mengecam kehadiran anggota DPR Amerika Serikat ke wilayah Asia. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk menghancurkan perdamaian. Sebab menurut Korea Utara, setelah Pelosi mengunjungi Taiwan, Cina langsung melakukan latihan militer besar. Tak tanggung-tanggung, Cina sampai melepaskan rudal. Pemandangan tersebut tentu saja sebagai bentuk bahwa Cina marah atas ikut campurnya AS pada konflik negara-negara lain. Apalagi selama ini Cina dan AS bersaing dalam perdagangan dunia. Lantas, Korea Utara menyebutkan bahwa tindakan AS sebagai bentuk penghancur stabilitas dunia yang paling buruk. Ya, Korea Utara menyebut Ketua DPR AS Nancy Pelosi sebagai penghancur perdamaian dan stabilitas dunia yang paling buruk. Kecaman tersebut disampaikan Direktur Jenderal Departemen Pers dan Informasi Kementerian Luar Negeri Korea Utara Jo Yong-sam pada Sabtu 6 Agustus. Jo menyampaikan itu setelah Pelosi melakukan safari ke Asia, termasuk mengunjungi Taiwan dan Korea Selatan, sebagaimana dilansir The Washington Post. Pelosi mendatangi Korea Selatan setelah mengunjungi Taiwan. Kunjungan Pelosi ke Taiwan membuat Beijing murka, lantas menggelar latihan militer besar di Selat Taiwan. Ketika di Korea Selatan, Pelosi mengunjungi daerah perbatasan Korea Utara dan membahas program nuklir Korea Utara dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo. Menurut Kim, keduanya setuju untuk mendukung denuklearisasi dan perdamaian di semenanjung Korea berdasarkan pencegahan yang kuat dan diperluas terhadap Korea Utara serta diplomasi. Di sisi lain, Jo mengecam Pelosi atas kunjungannya ke perbatasan dan diskusi tentang pencegahan anti Korea Utara. Pelosi yang mendapat kecaman dari Cina karena menghancurkan perdamaian dan stabilitas regional dengan mengunjungi Taiwan, menimbulkan suasana konfrontasi, kata Jo. Jo berpendapat, perilaku Pelosi di Korea Selatan jelas menunjukkan kebijakan bermusuhan pemerintahan Presiden AS Joe Biden terhadap Korea Utara. Ini akan menjadi kesalahan fatal baginya untuk berpikir bahwa dia bisa bebas dari hukuman di semenanjung Korea Utara. AS harus membayar mahal untuk semua sumber masalah yang ditimbulkan olehnya kemanapun dia pergi ini. Kunjungan Pelosi ke area keamanan bersama atau JSA di perbatasan Korea pada Kamis, 4 Agustus 2022. Menjadikannya pejabat tinggi AS pertama yang kesana sejak kunjungan mantan Presiden AS Donald Trump pada 2019 untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Daerah tersebut dikendalikan bersama oleh Komando PBB yang dipimpin AS dan Korea Utara. Selama mengunjungi JSA, Pelosi tidak membuat pernyataan publik yang kuat terhadap Korea Utara. Dia mengunggah beberapa foto dari JSA di Twitter dan menulis, "Kami menyampaikan rasa terima kasih dari Kongres dan negara atas patriotisme dari prajurit kami yang berdiri sebagai penjaga demokrasi di semenanjung Korea. Hubungan militer Amerika Serikat dan China semakin tidak baik-baik saja usai kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan." Nancy Pelosi, seorang kritikus lama China dan sekutu politik Presiden AS Joe Biden, tiba di Taiwan pada Selasa 2 Agustus malam. Apa yang dilakukan Nancy Pelosi merupakan kunjungan tingkat tertinggi ke Taiwan oleh seorang pejabat Amerika dalam beberapa dekade. Padahal, Cina sebelumnya telah memberikan peringatan agar kunjungan itu tidak terjadi. Sementara Nancy Pelosi menegaskan bahwa kunjungannya menunjukkan komitmen AS yang teguh untuk mendukung demokrasi Taiwan. Dunia menghadapi pilihan antara autokrasi dan demokrasi, ujarnya dikutip dari Reuters pada Minggu 7 Agustus 2022. Dia juga menekankan bahwa perjalanannya bukan tentang mengubah status quo di Taiwan atau kawasan. Untuk diketahui, Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949. Ketika komunis Mao Zedong mengambil alih kekuasaan di Beijing setelah mengalahkan nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek dalam Perang Saudara yang mendorong mereka mundur ke pulau itu. China mengatakan hubungannya dengan Taiwan adalah masalah internal dan berhak untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya dengan paksa jika perlu. Taiwan menolak klaim China, mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka. Berbicara selama kunjungan ke Filipina, melainkan mengatakan Amerika Serikat telah mendengar keprihatinan dari sekutu tentang apa yang disebutnya tindakan berbahaya dan merusak stabilitas China. Tetapi Washington berusaha untuk menghindari meningkatnya situasi. Ia mengatakan penghentian dialog bilateral China di 8 bidang utama adalah langkah yang akan menguntungkan.
Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan kepada media briefing pada hari Jumat bahwa Blinken menyebarkan informasi yang salah. Wang Yi menambahkan bahwa kami ingin mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat. Jangan bertindak gegabah, jangan menciptakan krisis yang lebih besar. Adapun China belum menyebutkan penangguhan pembicaraan militer di tingkat paling senior. Seperti dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Sementara pembicaraan itu jarang terjadi. Para pejabat mengatakan hal itu penting dilakukan dalam keadaan darurat. China telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat di bidang militer dan sipil pada Jumat 5 Agustus 2022.